Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak M. Nurul Haq LC MPDI selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi serta teman-teman PBAC yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Rahman Najma Milati dengan nomor induk mahasiswa 2220124. Di sini saya akan membacakan hadis serta artinya guna memenuhi tugas UTS Hadis Tarbawi. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Hadisnya yaitu Anas qala kana aktsaru du'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, hanya doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui kitab-kitab doa. Bab perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tujuan pendidikan Islam, tentu saja menghasilkan manusia yang berguna bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan adanya tujuan pendidikan Islam, manusia dapat menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan pendidikan Islam, yaitu tujuan agama dan tujuan keduniaan, yang menyatakan bahwa pada tujuan keagamaan bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju makrifat kepada Allah. Sedangkan pada dunia diupayakan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan kemanfaatannya, sebagaimana lebih mengutamakan kepada upaya meningkatkan kemampuan berilmu pengetahuan dan berteknologi dengan iman dan takwa kepada Allah sebagai pengendalinya. Hubungan kemajuan dan perkembangan teknologi dengan tujuan pendidikan Islam yaitu dapat membangun semangat umat manusia untuk terus berkembang dalam hal pola pikir dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat manusia dituntut untuk mencari dan memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka dalam menggunakan teknologi sesuai pada zamannya, agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan dapat membantu meningkatkan keimanan mereka dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun dalam menggunakan kemajuan dan perkembangan teknologi yang sudah ada, haruslah berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan pemikiran kita. Jadi, tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu yang pertama, untuk membentuk akhlak yang mulia. Kaum muslimin telah setuju bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dan bahwa mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam menaruh perhatian penuh kepada kedua kehidupan itu sebagai tujuan di antara tujuan-tujuan umum yang dasar, sebab memang itulah tujuan tertinggi dan terakhir pendidikan. Yang ketiga, persiapan untuk mencari rizki dan pemelihara segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semuanya bersifat agama.
akhlak atau spiritual semata-mata, tetapi menaruh perhatian pada segi kemanfaatan pada tujuan-tujuan kurikulum dan aktivitasnya. Yang keempat, menumbuhkan ruh ilmiah pada anak didik dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar ilmu. Yang kelima, menyiapkan anak didik dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu dan teknis agar dapat mencari rezeki. Kesimpulan dari hadis tersebut yaitu tujuan pendidikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sebagai hambanya yang diciptakan di dunia ini yang tujuannya hanya satu, sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya hanya sebagai pelengkap. Maka sudah sepatutnya kita di dunia hanya untuk mencari ridhonya, dan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita, karena bukan hanya hidup di dunia, setelah mati masih ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Maka kita disuruh mencari kebahagiaan yang hakiki, yaitu akhirat. Agar menjadi orang yang berilmu serta berpengetahuan, untuk menjadi penerus ulama, agar memegang tetap ahlinya, agar tidak terjadi kehancuran. Yang kedua, hadis tentang pendidik harus mengutamakan prinsip memotivasi dan memudahkan. Hadisnya yaitu An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahada min ashabihi fi ba'di amrihi qala bashiru wa la tunaffiru wa yasirru wa la tu'assiru. Artinya, dari Abu Musa dia berkata, apabila Rasulullah SAW mengangkat seseorang dari sahabatnya untuk melaksanakan perintahnya, beliau bersabda, berilah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, mudahkanlah urusan mereka dan jangan kau persulit. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu basyiru wala tunaffiru, yang artinya gembiralah dan jangan kamu menakut-nakuti. Maksud kalimat tersebut yaitu seorang pendidik harus menyampaikan dalam suasana gembira, tenang, dan jangan sampai membuat peserta didik tertekan, karena dalam keadaan tertekan menjadi anak tidak bisa berpikir. Wa yasirru wala tu'assiru, yang artinya mudahkanlah dan jangan mempersulit. Maksudnya gimana sih? Maksudnya hendaknya peserta didik menggunakan cara-cara yang mudah. Ketika mengajar harus melalui tahapan dari yang mudah ke sulit, jangan dari sulit ke mudah. Jadi dalam menyampaikan berita gembira atau baik, janganlah menimbulkan antipati dan bersikap memudahkan dan jangan mempersulit. Berita gembira dapat pula diartikan sebagai pelajaran atau materi pelajaran, dan hadis ini berkaitan dengan seorang pendidik harus memotivasi serta memacu agar para anak didik menimbulkan keinginan dan kemampuannya untuk meningkatkan prestasi dalam pembelajarannya dan yang dicita-citakan. Dan dalam pembelajaran hendaklah bersikap memudahkan, jangan mempersulit. Gambaran tentang hakikat pendidik dalam Islam menurut Muhammad Fadil Al-Jamali menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki manusia. Sedangkan menurut Marimba mengartikan pendidik adalah sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik
yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dipandang berhasil jika peserta didik mempunyai semangat dalam belajar. Oleh karenanya, sebagai pendidik wajib membangun atau menumbuhkan motivasi peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung lebih optimal. Selain itu, pendidik juga mesti kreatif dan dalam membangkitkan motivasi peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung lebih efektif. Motivasi sebagai suatu proses mengantarkan murid kepada pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai proses, motivasi mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga. Yang kedua, memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik di kelas sebagai berikut. Yang pertama, memberi nilai. 2. Memberi hadiah. Lalu kompetisi, memberi pujian, memberi hukuman, serta media pembelajaran. Seorang guru dapat melaksanakan dari berbagai macam bentuk motivasi di atas, dan yang penting diantaranya adalah penggunaan media pembelajaran. Karena media pembelajaran akan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran tersebut. Dengan penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar dan mempermudah serta mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Pada tingkat selanjutnya, pendidik harus pintar-pintar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian dalam menyampaikan materi, seorang pendidik harus bisa menggolongkan tipe-tipe materi dari paling mudah ke paling sulit. Pendidik hendaknya mengajarkan sesuatu kepada peserta didik yang mudah dicerna lebih dahulu. Tahapan-tahapan materi yang diberikan harus ditekuni dengan seksama agar peserta didik benar-benar memahaminya dengan baik, atau pendidik bisa pula mencarikan jalan keluar ketika peserta didik dianggap kesulitan dalam pembelajarannya. Nilai tarbawi. Nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain: 1. Hendaknya seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya dengan sesuatu yang mudah dimengerti dan dicerna oleh anak didik. 2. Jangan mengajarkan hal-hal yang sulit. Yang ketiga, hendaknya seorang pendidik ketika mengajar tidak boleh kaku, sesuai dengan kondisi anak. Bila perlu, ada humor atau candaan. Yang keempat, berilah kasih sayang agar anak atau peserta didik selalu dekat dengan guru. Yang kelima, hendaknya ketika guru mengalami kesulitan, seringlah berdiskusi. Kesimpulan pada hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan pembelajaran haruslah menggunakan metode yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa jenuh, sehingga materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik. Selebihnya, seorang pendidik harus selalu memberi motivasi kepada muridnya agar selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.